Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani Nufus, NIM 2236014 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan analisis website Tokopedia berdasarkan yang pertama ada segi elemen interface usability, yang kedua ada segi elemen interface visualization, yang ketiga ada segi elemen interface fungsional, yang keempat ada segi elemen interface accessibility, dan yang terakhir ada nilai daya guna neolistik. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Tokopedia. Tokopedia adalah platform e-commerce asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Nah, Tokopedia ini berfungsi sebagai marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli secara online, yang memungkinkan individu maupun bisnis untuk membuka dan mengelola toko online mereka sendiri. Platform ini menawarkan berbagai produk, mulai dari barang elektronik, fashion, kebutuhan rumah tangga, hingga layanan digital. Tokopedia juga menyediakan berbagai metode pembayaran layanan pengiriman untuk memudahkan transaksi bagi penggunanya atau pembelinya. Lanjut, kita akan menjelaskan usability dari interface Tokopedia. Bisa dilihat dari beberapa elemen. Yang pertama ada navigasi sederhana dan jelas. Di situ ada menu kategori, search bar. Yang kedua ada desain responsif, di situ ada kompatibilitas mobile dan tata letak yang intuitif. Yang ketiga ada informasi produk yang lengkap dan jelas. Itu ada deskripsi produk, ulasan dan rating pengguna. Yang keempat ada proses checkout yang mudah. Di situ ada keranjang belanja dan metode pembayaran yang beragam. Di sini header dan home page-nya itu ada learnability dari header Tokopedia, merujuk pada kemudahan bagi pengguna baru untuk memahami dan menggunakan elemen-elemen dalam header dengan cepat. Kedua itu ada efektivity Tokopedia. Efektiviti Tokopedia ini saat ini fungsional, namun bisa ditingkatkan untuk lebih menarik perhatian pengguna dan menyampaikan keunggulan platformnya. Yang terakhir ada efisiensi Tokopedia. Efisiensi Tokopedia ini adalah platform yang efisien untuk pembeli dan penjual, tapi selalu ada ruang untuk peningkatan dan berfokus pada area seperti optimasi pencarian, logistik, dan dukungan penjual dapat lebih meningkatkan efisiensi Tokopedia. Lanjut, di sini ada segi elemen interface visualization. Interface atau antarmuka visualisasi Tokopedia ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah dan intuitif. Di sini ada beberapa elemen kunci dari antarmuka tersebut. Yang pertama ada halaman beranda. Halaman beranda ini menampilkan berbagai kategori produk khusus dan rekomendasi berdasarkan preferensi penggunanya. Yang kedua ada menu navigasi. Menu navigasi ini biasanya terletak di bagian atas atau samping layar yang memudahkan pengguna untuk menavigasi berbagai kategori produk dan layanan. Yang ketiga ada kolom pencarian. Fitur pencarian yang menonjol untuk memudahkan pengguna menemukan produk spesifik dengan cepat. Lanjut, ada gambar produk. Gambar produk ini gambar produk yang besar dan jelas untuk membantu pengguna mendapatkan gambaran detail tentang produk yang dijual. Yang terakhir ada deskripsi produk. Deskripsi produk ini informasi terperinci tentang produk termasuk harga, spesifikasi, ulasan, dan rating dari pembeli lainnya. Lanjut, di sini ada segi elemen interface fungsional. Antarmuka fungsional Tokopedia terdiri dari berbagai elemen yang dirancang untuk memudahkan interaksi pengguna dengan platform dan meningkatkan efisiensi dalam berbelanja online. Di sini ada elemen-elemen fungsional utama dari antarmuka Tokopedia. Yang pertama ada navigasi utama. Navigasi utama ini di sini ada menu kategori, memungkinkan pengguna menjelajahi berbagai kategori produk dengan mudah. Lalu ada bar pencarian, fitur pencarian yang cepat dan akurat untuk memudahkan
menunjukkan produk tertentu. Lanjut yang kedua ada akun pengguna. Di sini ada login atau daftar. Fitur untuk masuk atau mendaftar akun, menyimpan informasi pribadi dan riwayat pembelian. Dan ada profil pengguna. Profil pengguna ini untuk mengelola detail akun, alamat pengiriman, dan preferensi pengguna. Yang ketiga ada keranjang belanja dan checkout. Di sini ada keranjang belanja menampilkan item yang dipilih untuk dibeli dengan opsi untuk mengubah jumlah atau menghapus item. Lalu ada checkout, proses pembayaran yang berstruktur dengan pembeli, metode pembayaran, dan opsi pengirimannya. Yang keempat ada halaman produk. Di halaman produk ini ada deskripsi produk, informasi lengkap mengenai produk termasuk spesifikasi harganya, dan ulasan pengguna atau ulasan dari pembeli lainnya. Lanjut ada tambah ke keranjang atau beli sekarang, tombol aksi untuk menambahkan produk ke keranjang belanja atau langsung beli. Yang terakhir ada notifikasi dan pesan. Di sini ada notifikasi, yaitu pemberitahuan tentang status pesanan, penawaran, dan pesan penting lainnya. Lalu ada pesan, yaitu fitur untuk berkomunikasi dengan penjual atau layanan pelanggan. Lanjut di sini segi elemen interface accessibility. Segi elemen antarmuka Tokopedia dirancang dengan berbagai elemen aksesibilitas untuk memastikan pengguna dari berbagai latar belakang dan kemampuan dapat menggunakannya dengan mudah. Di sini ada elemen-elemen aksesibilitas utama dari antarmuka Tokopedia. Yang pertama ada desain responsif. Di sini desain responsif itu ada kompatibilitas lintas perangkat. Di sini itu antarmuka yang dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar, baik di desktop maupun perangkat mobile. Kedua, ada navigasi yang mudah. Di sini ada menu jelas dan terstruktur, yaitu menu navigasi yang sudah diakses dan diintuitif untuk membantu pengguna menemukan informasi atau produk dengan cepat. Selanjutnya ada breadcrumb ini yaitu petunjuk jalur yang membantu pengguna mengetahui posisi mereka di situs dan kembali ke halaman sebelumnya dengan mudah. Lanjut, ini ada pencarian yang efisien. Di dalamnya itu ada bar pencarian yang menonjol, yaitu bar pencarian yang mudah ditemukan dan digunakan untuk mempermudah akses ke produk atau informasi tertentu. Lalu ada filter dan sortir, itu opsi untuk menyaring dan mengurutkan hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada kontras warna dan tipografi. Di sini di dalamnya itu ada kontras yang memadai, yaitu penggunaan kombinasi warna dengan kontras tinggi untuk memastikan teks mudah dibaca oleh pengguna dengan gangguan penglihatan. Selanjutnya ada ukuran teks yang dapat disesuaikan. Itu opsi untuk memperbesar teks guna membantu pengguna dengan gangguan penglihatan. Terakhir ada akses keyboard. Di dalamnya ada menu navigasi keyboard, yaitu kemampuan untuk menavigasi situs menggunakan keyboard, membantu pengguna yang tidak dapat menggunakan mouse. Selanjutnya ada shortcut yaitu pintasan keyboard untuk mempercepat navigasi dan akses ke fitur. Lanjut ke nilai daya guna heuristik. Di nilai daya guna heuristik pada Tokopedia ini merujuk pada seberapa baik antarmuka pengguna atau pengguna ya user interface platform tersebut mematuhi prinsip-prinsip heuristik dalam desain. Ya, di sini ada beberapa prinsip heuristik yang diterapkan pada Tokopedia, yaitu pertama ada keterlibatan status sistem. Di dalam keterlibatan status sistem ini ada notifikasi dan pembaruan status, yaitu pengguna ini selalu mendapat informasi mengenai status transaksi dan mengenai
status transaksi, pesanan, dan aktivitas lainnya melalui notifikasi yang jelas dan tertutup. Yang kedua ada keselarasan antara sistem dan dunia nyata. Di dalamnya ada bahasa yang mudah dipahami, itu menggunakan istilah dan konsep yang familiar bagi pengguna seperti keranjang belanja, checkout, dan kategori produk yang umum. Yang ketiga ada kebebasan dan kendali pengguna. Di dalamnya itu ada menu navigasi yang mudah, itu opsi untuk kembali atau membatalkan tindakan dengan mudah, seperti tombol kembali atau batalkan di setiap langkah. Keempat ada konsistensi dan standar. Di dalamnya itu ada desain konsisten, itu elemen desain dan interaksi yang konsisten di seluruh platform, memudahkan pengguna memahami cara kerja sistem tanpa harus belajar ulang. Kelima ada pencegahan kesalahan. Di dalamnya ada validasi input. Validasi input itu validasi otomatis untuk mencegah kesalahan input saat pengguna mengisi formulir atau melakukan transaksi. Yang kedua ada konfirmasi tindakan. Konfirmasi tindakan ini perintah konfirmasi untuk tindakan penting seperti penghapusan produk dari keranjang atau pembayaran atau pembatalan. Yang keenam ada pengenalan daripada mengingat, itu navigasi visual. Navigasi visual ini ikon dan label yang jelas sehingga pengguna dapat mengenali fungsi tanpa harus mengingat instruksi atau letak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.